Halo bosku, balik lagi sama gua Aldo di Dual Project. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, jangan lupa bahagia yang penting. Nah, jadi di video kali ini, di konten kali ini, gue mau ada sedikit update untuk prosesi restorasi Yamaha RX tahun 1984 ini. Jadi dari video sebelumnya kalian ada beberapa orang yang komen mau dikasih lihat prosesi pembongkarannya. Sorry sebelumnya, bukannya gue nggak mau kasih lihat atau gimana, karena memang pembongkarannya ini dilakukan pada subuh, waktu petang ya, subuh hari. Jadi kalian masih tidur, baru dibongkar sama mekaniknya motor ini. Makanya gue nggak bisa kasih lihat prosesi pembongkarannya. Gue juga tiba-tiba gue lihat besokannya udah terbongkar kayak gitu. Gue juga nggak tahu dan nggak lihat. Nah seperti itu. Jadi bukan yang nggak mau kasih lihat ya, sebelumnya sekali lagi gue tekenin. Jadi emang mekaniknya ini kerjanya agak unik. Jadi pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ya, jadi gue nggak bisa full gue pantengin karena kan gue juga kerja dan malamnya perlu istirahat kayak gitu. Nah ini di depan kalian nih, nah ini udah ada motornya. Nah jadi ini dia motornya, bisa di shoot aja kameramen nggak apa-apa. Nah jadi ini motornya posisinya udah tinggal rangka sama mesin doang. Ya, jadi ini semuanya udah full trondol, tinggal kabel-kabel body, head, blok mesin, sama crankcase. Nah ini, jadi sekarang motornya tinggal begini, udah posisinya udah bukan motor ya, jadi tinggal rangka doang. Nah rencananya abis itu yang seperti gue bilang di awal, ini mau dicuci lagi, terus biar kelihatan yang ya sekiranya perlu diganti. Nah jadi kondisi udah ditrondolin habis lah, udah dipisahin dari karatan-karatan, kotorannya. Kalian kan udah lihat tuh di video yang pertama. Nah, gue juga di sini mau kasih lihat ke kalian nih beberapa upgrade atau beberapa updatean mengenai barang-barang yang udah disulap lah. Kalau menurut gue sih itu disulap ya, karena yang sebelumnya kalian udah lihat ya parah banget. Dan gue juga nggak expect ternyata barang-barang tersebut bisa disulap ya menjadi ya dibilang seperti baru enggak, tapi ya, menjadi lebih layak lah untuk dilihat, dipandang dan dipakai seperti itu. Nah, contohnya di sini di depan gue ada piringan nih. Nah ini piringan, kalian bisa lihat ya piringan ini sebelumnya kan kayak gimana di video sebelumnya. Nah ini sekarang udah mulus ya, nggak seperti baru lah tapi bisa dipakai lah kayak gitu lah maksud gue. Ya ini piringan buta nih, nggak ada bolongannya. Ini tahun jadul punya. Terus juga gue mau update di sini tromol ya. Tromol itu jadi sengaja memang nggak dicat, ini mau dilunturin aja cat yang lamanya kan, karena yang lama udah berjamur juga, terus udah bekas pilokan juga dari pemakai sebelumnya, si orang itu udah dipilok, jadi di sini dirontokin aja, jadi dibikin konsep warna dasar. Ini tromol belakang, ini tromol depan. Nah rencananya juga gue sekarang ini mau pasang peleknya, karena ini kan udah diputusin ya nih. Ya, jadi yang lamanya udah dipatah-patahin karena udah karatan dan nggak layak pakai. Nah ini udah dibersihin, lahar udah digantiin baru semua. Ya depan belakang udah yang perlu digantiin. Nah ini udah oke, tinggal nanti pasang aja. Terus selanjutnya itu ada bak mesin. Bak mesin juga di sini sebelumnya itu kan udah dicat juga sama pemiliknya. Catnya juga cat nggak jelas, jadi asal banget. Terus juga udah berjamur, udah karatan. Nah di sini juga udah dibersihin, udah bikin warna dasar nih tutupnya, ini bak. Terus juga ada lagi, nah itu juga bak sebelahnya. Nah ini kenapa hitam-hitam, karena sebelumnya memang udah berjamur ya. Ya mungkin ini udah sampai ke dagingnya, jadi dia memang kata mekanik gua nggak bisa hilang. Nah jadi kayak gitu, ini udah dipoles juga nih, udah bersih mengkilap lah, udah layak pakai lah gitu lah kalau bagi gua, menurut gua. Udah nggak kayak sebelumnya belentang-belentong. Nah terus di sini juga, nah, gua mau update ini nih. Shock breaker, gila. Shock breaker. Yang sebelumnya warnanya nggak jelas. Nah sekarang udah dibikin jelas, kameramen boleh shoot. Ini juga udah dicuci dalamnya, udah diisi oli baru lagi. Nah, jadi ini seal debunya diganti, seal dalamnya juga diganti, pokoknya seal-sealannya diganti karena udah karetnya udah mati, udah keras. Kayak gitu.
Nah ini ada contoh karet yang lamanya nih. Gua ambil dulu ya, bosku. Nah ini karet yang lamanya tuh udah pecah, udah getas nggak jelas, udah nggak bisa kepake. Tuh. Nah jadi ini diganti seal debunya, terus dalamannya juga diganti, oli shocknya juga udah diganti. Jadi luar dalam diganti, dibersihin. Jadi ini udah jos lah, ntar siap ganteng aja, tinggal dicuci-cuci aja. Oke. Nah selanjutnya itu 75 years later. Nah, oke, selanjutnya itu sekarang gue ini mau jalan ke tukang setel velg ya, bosku. Jadi velgnya itu gue pakai ukuran standar ring 18, lebarnya 140. Jadi ini ring standarnya RX, velg standar RX ya gue pakai ini. Nah rencananya itu gue mau pasang sekarang, gue mau setel jari-jarinya sama mau pasang bannya. Bannya gue beli baru. Gue ikutin alurnya sama seperti yang asli bawaan motornya. Jadi dia pakai IRC. Nah, jadi gue bakalan pasang. Nanti kalau gue sempet, gue bakalan kasih lihat video pada waktu pemasangannya. Tapi nggak tahu, lihat juga kondisi di tukang velgnya itu rame atau enggak, dan sempet atau enggak gue videoin ya. Karena nggak mungkin juga gue tungguin kan, di setel harus konsentrasi ya. Jadi lumayan lama juga, jadi nggak mungkin gue tungguin. Paling gue tinggal nanti sorean atau berapa jam kemudian gue baru ambil, seperti itu. Nah jari-jari juga gue beli baru. Jari-jari di sini gue juga beli baru ya. Pakai yang depan itu tromolnya, karena RX itu antik, dia beda sendiri tromol sama RX. Jadi ini tromol RX gue beli. Nah kalau tromol belakangnya itu sama RX 1 TN. Cuman yang depannya aja dia beda. Depannya dia beda sendiri. Nah, kayak gitu sih, udah. Paling nanti ya gua kasih lihat lah kalau udah jadi dia. Kalau peleknya udah kebentuk bulat, udah sama ban, udah sama jari-jarinya, nanti gua videoin lagi. Jadi kalian tahu seperti apa penampakannya. Oke, terus ya paling nanti abis udah ngerakit pelek gua update lagi deh. Barang-barang apa atau part-part apa yang diganti, oke? Oke bosku, jadi di sini juga gue melakukan penggantian gear ya. Karena kenapa diganti gearnya? Jadi supaya dia itu dari fungsi estetika aja sih. Jadi yang satu kan takutnya gearnya udah gear lama ya. Terus juga dari looksnya kan udah banyak oli ya. Jadi kenapa diganti gear baru? Biar kelihatan kalau dari sisi, kita lihat dari sisi sebelah kiri, nah motornya itu looksnya clean aja gitu. Jadi nah ini juga kalian bisa lihat nih di atas, gue lupa. Nah di sini lagi diproses pengecatan juga ya, abis dicat, jadi dikeringin dulu swing arm sama segitiganya itu baru dicat juga. Jadi biar ya kelihatan lebih sedikit, lebih looks good aja lah, lebih clean aja, lebih bersih lah, kayak gitu. Jadi ini habis dicat, belum dipasang karena masih basah catnya. Jadi mungkin tunggu sampai 4-5 harian ya, ditunggu kering dulu. Nah, habis itu baru masuk ke perakitan dan baru tinggal finishing, nggak pasang-pasang barangnya aja. Nah, kebetulan barangnya itu semua udah gue belanjain juga ya. Udah di video sebelumnya, barangnya udah gue belanjain lumayan banyak. Nggak mahal tapi banyak ya. Kalian bayangin aja, barangnya sih nggak mahal, tapi banyak itu loh. Jadi perintilan-perintilan yang barang ini kecil-kecil. Nah lumayan ya, masih dibilang ya agak masih bisa didapat lah. Nah yang buat mau cari-cari barangnya, gue itu disupport sama nih ya Instagramnya nih, Daily Wear Legacy. Kalian bisa langsung kepoin aja orangnya enak ya. Salah harga ya itu relatif lah ya, namanya restorasi motor. Kalau memang kalian udah siap dana, siap budget ya coba kontak-kontak aja di Instagramnya di bawah sini.
Jadi gue disupport sama dia juga beberapa barang yang memang susah, yang gue nggak bisa dapat. Kalian langsung kontak aja, DM aja orangnya, follow Instagramnya, kayak gitu. Nah, jadi paling nanti gue bakalan update lagi di video selanjutnya tentang apa ya? Mungkin pas udah jadi, atau nanti pas penyucian ya, mungkin pas penyucian rangka ini nih, nah gue bakalan kasih lihat juga ke kalian prosesnya. Buat yang kalian juga yang nanya-nanya, bang kalau nyuci motor, nyuci rangka, kabel-kabelnya koslet nggak? Alhamdulillah ya, alhamdulillahnya motor Mio gue tuh yang kemarin gue restorasi itu kabel bodi aman-aman aja sampai detik ini. Jadi kemarin baru gue pakai aman-aman aja, di starter oke, dibawa ngebut masih oke juga, jadi no problem ya buat kalian. Nah, paling tapi dengan catatan mungkin abis dicuci jangan langsung dipasang-pasangin dulu, jadi dilap kering dulu atau diangin-anginin dulu, jadi make sure nggak ada air kayak gitu sih, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sejauh gua udah praktekkan aman, cuci motor, cuci rangka ya, kabel bodinya nyantel aman. Jadi buat kalian yang mau restorasi langsung aja sikat, mainkan, jangan nanya-nanya terus, eksekusi, oke? Dah, paling sekian aja video gua tentang update progres restorasi Yamaha RX tahun 1984 ini. Kalian jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen ya di kolom bawah, masukan apa yang membangun untuk gua, atau ada ide-ide apa lagi untuk gua, konten gua ke depannya kayak gitu. Jangan lupa, yang paling penting jangan lupa subscribe, oke? Karena subscribe itu bikin gua semangat lagi bikin update kontennya, oke? Sekian video dari gua, see you next project, salam.